Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat presentasi bisnis model kanvas kami pada video kali ini. Kami akan membahas model bisnis kanvas yang telah kami susun untuk mencapai sebuah kesuksesan dan inovasi dalam sebuah bisnis. Namun sebelum itu tentunya model bisnis kanvas ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa didampingi oleh partner saya. Dengan itu saya Amelia Putri Santosa dan Puji Ayu Lestari untuk memulai dengan melihat gambaran keseluruhan rencana bisnis yang telah kami susun. Bisnis ini bernama Pau Pau Play atau bisa disebut dengan Pau Pau karakter dengan jargon gigitan kreatif dalam setiap bentuk karakter. Pertama-tama kami akan menjelaskan bagaimana sih terciptanya ide bisnis Pau Pau Play ini atau bisa disebut dengan bakpao karakter. Bakpao merupakan salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Permintaan akan bakpao terus meningkat karena kepopulerannya dan sering digunakan dalam berbagai acara seperti kegiatan acara ulang tahun, makan siang, sarapan, atau bahkan acara-acara formal. Dengan demikian, ada peluang besar untuk memasuki bisnis bakpao atau Pau Pau Play karakter ini. Kebanyakan bisnis bakpao saat ini itu hanya fokus pada isiannya, seperti isiannya itu manis, seperti ada coklat, keju. Namun dengan menghadirkan karakteristik tertentu pada bakpao atau Pau Pau Play ini, seperti bentuk atau pemrosesan akan menambah daya tarik dan keunikan pada produk tersebut. Hal ini akan menambah bisnis bakpao karakter dari pesaing dan minat konsumen. Makanan dengan tampilan menarik dan unik sangat diminati oleh generasi saat ini juga, terutama pada para pengguna media sosial seperti Instagram. Dengan menciptakan bakpao karakter yang menarik dan instagramable, bisnis ini dapat memikat pengguna media sosial untuk memposting dan membagikan produk tersebut kepada teman-teman mereka, sehingga mendapatkan explore yang lebih luas secara gratis. Dengan menambah karakter pada bakpao, kami dapat menyesuaikan harga jual produk. Bakpao dengan karakter unik akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bakpao biasa, sehingga potensi keuntungan bisnis ini juga meningkat. Kuliner ini tuh terus berkembang dan memerlukan inovasi baru untuk memenuhi tuntunan konsumen modern. Dengan menciptakan bakpao karakter, bisnis ini tuh membawa inovasi baru ke dalam industri kuliner yang bisa menarik minat konsumen dan membedakan dari pesaing lain. Dengan latar belakang ini juga kami menciptakan bisnis bakpao atau bakpao karakter atau Pau Pau Play karena memiliki peluang sukses yang besar. Inovasi, keunikan, dan tuntunan pasar yang tinggi merupakan faktor mendukung terciptanya ide bisnis bakpao karakter ini. Baik, teman-teman, di sini ada yang pertama yaitu ada yang namanya custom segment. Nah, di sini dituliskan bahwa kalangan anak-anak dan remaja usia 5 tahun sampai dengan 25 tahun. Bisnis Papau itu dapat menarik perhatian kalangan ini dengan menyajikan makanan unik dan kreatif yang sesuai dengan selera mereka. Nah, hal ini mencakup untuk anak-anak yang seringkali bingung ketika ingin membawa bekal ke sekolah, serta ibu rumah tangga yang bingung menyediakan makanan yang unik untuk anaknya. Ini membuat para momi-momi di luar ini juga membantu para momi-momi di luar sana yang sulit mencari makanan yang disukai anak-anak. Dengan itu, inovasi bisnis bakpao karakter atau Pau Pau Play menyediakan bentuk bakpao yang berbeda dari yang lain. Jadi mulai karakternya seperti contohnya Doraemon atau kartun yang bermacam-macam. Dan kedua adalah penggemar makanan unik dan kreatif. Ya, target kami itu ditetapkan untuk orang yang ingin mencoba makanan yang unik. Hal ini juga menarik daya minat remaja yang sering ingin memenuhi gaya estetiknya hanya untuk sekedar berfotoria di sosial media. Dan ketiga itu wisatawan yang mencari khas oleh-oleh.
Target ini ditetapkan bagi wisatawan dari luar kota yang sedang mencari oleh-oleh untuk keluarganya. Dengan bentuk yang minimalis dan lucu, itu menjadi daya tarik juga bagi wisatawan dari luar kota daerah atau dari daerah ataupun dari kota untuk membeli pau-pau ini. Mungkin hanya untuk sekedar hantaran kepada keluarga tercinta di rumah. Nah, kedua adalah ada customer relationship. Yang pertama yaitu menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Nah, bisnis pau-pau ini memberikan perhatian dan tanggapan yang cepat terhadap pertanyaan dan masukan dari pelanggan. Hal ini bisa dilihat dari respon pelanggan yang ingin berkomplain di aplikasi online yang telah kami sediakan, baik dari Google ataupun GoFood. Nah, kedua, membangun hubungan personal dengan pelanggan langsung di outlet. Bisnis pau-pau itu menciptakan pelanggan yang personal dan ramah dengan pelanggan saat mereka mengunjungi outlet kami. Nah, yang ketiga adalah memberikan promo atau diskon kepada pelanggan yang setia. Nah, bisnis pau-pau kami memberikan inisiatif kepada pelanggan untuk setia dengan memberikan promo atau diskon khusus untuk mereka. Hal ini mencakup bagi pelanggan yang memang sudah beberapa kali beli ke toko kami. Yang keempat adalah memahami kebutuhan dan selera konsumen. Kami menyediakan ciri khas makanan pau-pau lidah dengan ciri khas lidah Indonesia, karena produk kami berasal dari Indonesia yang identik menyukai makanan pedas, asin gitu kan, dengan isian bakpao yang kami pilih yaitu isian yang gurih dan pedas tadi untuk menarik pelanggan, seperti suwir ayam pedas, jamur tiram gitu kan, udang, serta campuran sayuran juga. Nah, yang ketiga ada channel. Teks di atas ini channel menjelaskan mengenai 3 jenis toko atau outlet yang kami jual. Pertama yaitu GoFood Delight. Kami tidak hanya menjual di toko outlet aja, tapi kami juga melakukan pelayanan berbasis online yang termasuk aplikasi GoFood agar memudahkan pelanggan yang ingin membeli pau-pau play. Jadi mereka ini tidak perlu khawatir ketika ingin membeli pau-pau kami, bila mana memang pelanggan atau jaraknya sangat jauh dari toko kami ke rumahnya. Jadi kami menyediakan platform online dari GoFood. Kedua adalah outlet. Selain kami menyediakan layanan online, kami juga memiliki toko ataupun outlet sendiri yang menjual tentunya produk-produk dari produsen secara langsung kepada konsumen akhir dengan harga yang tentunya terjangkau. Ketiga, toko oleh-oleh lokal. Kami juga melakukan kongsi kepada toko oleh-oleh lokal yang memang menyediakan makanan khusus untuk para wisata. Nah, hal ini memungkinkan produk kami itu dikenal di kalangan oleh para wisatawan yang berkunjung. Sistem kongsi dalam toko ini kami menyimpan stok barang 50 dengan harga standar yaitu harga 10.000. Dan jika pemilik toko ingin menjual, bisa menjual seharga 15.000 atau 20.000 untuk satu kotaknya. Nah, yang keempat adalah value proposition. Yang pertama yaitu ada bakpao karakter yang menarik. Ini terdiri dari visual, dari gambar warna-warni yang menarik, dari beberapa bentuk karakter bakpaonya yang berbentuk tadi sempat disinggung yaitu animasi, contohnya seperti Doraemon, Hello Kitty, dan karakter kartun-kartun ataupun hewan-hewan lainnya. Nah, kedua ada isian beragam dan kandungan gizi. Nah, gambaran bakpao yang menggugah selera dengan isian yang lezat itu menjadi sebuah inovasi kami untuk menawarkan beberapa menu kepada pelanggan. Nah, seperti contohnya ada isi ayam pedas, sapi, bakpao, ayam cincang gitu kan, udang, bakpao atau telur asin. Tapi jangan khawatir karena kami juga menyediakan makanan yang tidak pedas untuk anak-anak. Ya, mungkin bisa disebut dengan cemilan ataupun ganjalan perut ya. Yang ketiga yaitu pilihan makanan sehat dan bahan berkualitas. Ya, bakpao yang kami sediakan itu terjamin dan terbuat dari bahan yang alami dan bergizi. Bakpao karakter menekankan penggunaan bahan yang berkualitas tinggi yang dikenal karena manfaat kesehatannya. Bahan yang kami pakai pun adalah bahan-bahan yang terjamin bersih dan segar.
Jadi untuk para pelanggan tidak perlu khawatir dengan kebersihan tempat makanan yang telah kami sediakan. Karena kami sudah menjamin seperti bumbu-bumbu, bahan-bahan, sayuran segar-segar dan fresh, serta daging atau udang yang kami pilih terjamin kualitas kebersihannya. Terus yang keempat yaitu ada pemesanan online. Tadi seperti singgung, pemesanan online yang mudah. Jadi buat teman-teman kita menyediakan platform sosial media. Jadi buat teman-teman juga yang pengen merasakan bakpao play atau papau play karakter gitu, dapat dengan mudah melalui pemesanan secara online. Nah, ini juga agar teman-teman juga menghemat waktu dan tenaga dengan beberapa cara, yaitu dengan klik aja bakpao akan siap diantar ke depan pintu rumah kalian, serta untuk memastikan bahwa pelanggan tanpa mengalami kesulitan. Nama saya Puja Lesari. Selanjutnya saya akan menjelaskan BMC Pau Pau Play Direct bagian review system, bahwa dalam sumber pendapatan utama berasal dari penjualan pau karakter. Pendapatan sehari-hari ini kami berasal dari menjual bakpao karakter di toko outlet kami dengan seharga kisaran harga 15.000 per hari. Target penjualannya 100 pieces, yaitu total 1.500.000. Sementara itu, sumber pendapatan tambahan kami berasal dari layanan catering dan pemesanan untuk acara ulang tahun, syukuran, arisan, dan lain-lain. Layanan catering ini mencakup penyediaan makanan dan minuman untuk berbagai acara. Produk Pau juga diperlukan pelanggan untuk acara yang mengadakan acara tersebut. Aktivitas 1, mendesain dan produksi bakpao karakter. Kegiatan ini melibatkan merancang tampilan dan karakteristik unik untuk pau-pau seperti bentuk, warnanya, dan hiasan. Setelah desain selesai, langkah selanjutnya adalah memproduksi pau sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan yang kedua, membangun hubungan relasi pemasok bahan baku. Dalam menghasilkan bakpao, kita membutuhkan sejumlah bahan baku seperti tepung, daging, sayuran, dan bahan-bahan lainnya. Kegiatan ini melibatkan mencari pemasok yang dapat menyediakan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Membangun hubungan yang baik dengan pemasok dapat membantu dalam menjaga pasokan bahan baku yang konsisten. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Untuk menjual dan memasarkan bakpao karakter diperlukan strategi pemasaran yang efektif. Tentunya kegiatan ini melibatkan mengidentifikasi target pasar yang tepat dalam merancang komunikasi pemasaran yang menarik, serta memilih distribusi yang tepat untuk mencapai pelanggan potensial. Dan yang keempat ini, mencari dan membeli bahan baku yang berkualitas. Kegiatan ini juga melibatkan pencarian dan pembelian bahan baku yang berkualitas baik untuk memastikan pau-pau ini yang dihasilkan memiliki cita rasa yang unik serta karakter yang meminat pelanggan. Ini melibatkan keaslian bahan baku, kualitas, dan juga menjalin hubungan dengan pemasok yang baik. Resort dalam usaha bakpao ini ada beberapa sumber daya kunci yang menjadi faktor penentu keberhasilan. Pertama, bahan baku utama yang digunakan untuk membuat pau-pau. Kualitas dan ketersediaan bahan baku yang baik sangat penting. Produk yang berkualitas tinggi. Kemudian fasilitas produk juga menjadi penting dalam pau-pau bisnis ini. Tempat produksi yang bersih,
teratur, dilengkapi dengan peralatan yang memadai, memungkinkan produksi pau-pau berlangsung dengan efisien dan dalam skala yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selain itu, tenaga kerja yang terdiri dari 2 orang juga merupakan sumber daya yang penting. Keterampilan dan keahlian karyawan dalam proses produksi seperti mengaduk adonan, memasak, dan mengisi bakpao dengan isian sangat berkontribusi terhadap kualitas dan cita rasa produk. Kerja sama tim juga diperlukan dan berkomunikasi yang efektif juga dalam mengoptimalkan produksi. Selanjutnya, adanya merek, desain unik dalam bentuk dan tampilan visual bakpao merupakan sumber daya penting lainnya. Desain yang menarik ini dapat menarik pelanggan dan minat pelanggan sehingga meningkatkan penjualan dan cita rasa perusahaan. Terakhir, modal usaha yang diperoleh dari tabungan juga merupakan aset yang penting dalam menjalankan bisnis ini. Untuk memulai dan mengembangkan usaha diperlukan investasi yang cukup seperti membeli peralatan, membeli bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Partnership bisnis model kanvas bakpao karakter didasarkan pada kerjasama yang erat antara beberapa kelompok stakeholder utama. Pertama-tama, kami memiliki pemasok bahan baku yang handal dan terpercaya. Mereka menyediakan kami dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi yang diperlukan untuk menciptakan produk-produk kami yang lezat. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan koperasi UMKM seperti koperasi Mercu Buana atau koperasi sekolah-sekolah yang menggunakan prinsip adil dan berkelanjutan. Kami juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sebagai langkah selanjutnya, kami juga memiliki toko oleh-oleh yang menawarkan produk-produk kami kepada pelanggan secara langsung. Toko ini memberikan pengalaman berbelanja yang seru dan menyenangkan, serta memberikan peluang bagi pelanggan untuk melihat dan mencoba berbagai macam varian rasa yang unik. Dengan dukungan dari tim yang profesional, jujur, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menjaga kepuasan mereka, dan menjalin hubungan jangka panjang yang harmonis. Kami tidak dapat mengabaikan peranan penting influencer dan media sosial dalam mempromosikan bisnis kami. Kami bekerja sama dengan influencer yang cukup terkenal dengan basis pengikut yang besar yang mencapai audiens yang lebih luas melalui strategi pemasaran digital yang menurutnya sangat penting. Kami juga berinovasi dalam menjaga relevansi kami di dunia usaha bisnis dan memastikan kelangsungan bisnis kami. Nah, yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Kita diperlukan biaya bahan baku, yang kedua biaya peralatan, yang ketiga biaya operasional. Biaya bahan baku ini terdiri dari tepung terigu 1 kardus isi 12 150.000, air 4 isi ulang 24.000, satuannya 8.000, baking powder 1 kg nya 69.000, gula 3 kg 49.500, garam 2 gram 10.000, minyak wijen 620 ml 40.000, daging ayam filet 3 kg 120.000, daun bawang 500 gram 10.000, telur asin 1 kg 10 butir 35.000, jamur 2.250 gram 11.000, udang 500 gram 35.000, udang 1 kg 110.000, daging
Daging sapi 1 kg 110.000 rarat. Udangnya 500 gram 35.000. Bawang putihnya 1 kg 30.000. Ragi satu paknya isinya 4 set 16.000. Pewarna makanan 12 campuran warna 60.000. Kecap, satu kecapnya 275 ml 23.000. Saus tiramnya 1 botol 12.000. Menteganya 1.450 gram 22.000. Tepung maizenanya 1 kg 16.000. Lada bubuk atau merica 1 renceng 10.000. Kaldu ayam 200 gram 25.000. Isi gasnya 250.000. Packagingnya 3.000 packaging 600.000. Stiker thank you 1 rollnya isi 507.000. Jadi total keseluruhannya 1.744.500.000. Biaya variabel cost. Dan yang kedua biaya tetap atau biaya fixed cost. Kita memakai bahan mixer 65.000, meja stainless 660.000, cup buat bakpaunya 1 lusin 4.000 dikali 12 48.000. 3 susun panci steamer 65.000, capitan 2 10.000, etalase buat outlet 3.350.000, kompor 300.000, gas 650.000, galon 35.000, lampu 30.000, AC 2 juta, pisau 2 picis 16.000. Jadi total biaya tetapnya 7.229.000. Biaya operasionalnya gaji 1.500.000 untuk 2 orang, jadi totalnya 3 juta. Biaya sewa tempat toko 24 juta. Listriknya 300.000, biaya airnya 100.000, jadi totalnya 27.400.000.